Namaku Ratnasari, umurku 29 tahun. Aku tinggal di sebuah unit apartemen studio yang sempit di Jakarta Selatan. Pekerjaan utamaku adalah memastikan perjalanan orang lain berjalan sempurna. Aku mengatur penerbangan, hotel, dan transportasi untuk para eksekutif yang bahkan tidak pernah tahu namaku. Dulu, aku pikir itu adalah kekuatan super rahasiaku. Aku tidak tahu bahwa itu juga akan menjadi senjata paling tajam yang kumiliki untuk melawan keluargaku sendiri. Malam di mana segalanya berubah, aku sedang berada di Bandung, duduk di meja makan orang tuaku. Koperku sudah setengah terisi di lantai atas. Karena dengan bodohnya, aku mengira kami semua akan terbang ke Paris bersama dalam 2 hari lagi. Kakak laki-lakiku, Raka, berdehem, menggoyang-goyangkan gelas minumannya seolah-olah dia adalah pembawa acara dari sebuah pertunjukan di mana aku tidak diundang. "Pastikan kamu tidak ada di rumah saat kami berangkat ke Paris nanti," kata Raka di sela makan malam. "Bakal canggung kalau kamu maksa ikut nganter atau semacamnya." Bapakku mengangguk. "Ini bukan tempatmu lagi, Ratna." Aku hanya mengangkat gelasku dan berkata, "Dimengerti?" Di luar, aku tersenyum. Di dalam, ada sesuatu yang patah begitu rapi hingga rasanya hampir melegakan. Seminggu dari momen itu, dia akan berdiri di konter maskapai. Wajahnya memucat saat petugas berbisik bahwa tidak ada tiket aktif atas namanya. Tidak ada reservasi. Tidak ada cara untuk naik ke pesawat itu. Dia akan mengirimiku pesan dengan huruf kapital semua. "Beresin ini sekarang." Dan aku akan duduk di tempat lain di bandara yang sama, dengan boarding pass milikku sendiri, dan balasan yang sudah diketik. Sebelum aku menunjukkan bagaimana satu kalimat di meja makan ini berubah menjadi bencana besar di bandara, dan pesan tepat apa yang aku kirimkan saat dia memohon padaku untuk memperbaikinya, beritahu aku, jam berapa sekarang di tempatmu, dan dari mana kamu menonton ini. Aku ingin melihat seberapa jauh perjalanan keluarga kecil ke Paris ini akan tersebar. Aku tidak langsung bereaksi saat itu. Itu penting. Jika aku melempar serbetku atau keluar dengan marah, itu hanya akan menjadi cerita Ratna terlalu baper, lainnya untuk dijadikan bahan gosip keluargaku saat lebaran. Jadi sebagai gantinya, aku membiarkan senyumku membeku dan memaksakan garpu menembus ayam bakar di piringku, sementara otakku mencoba memahami apa yang baru saja dia katakan. Bukan tempatmu lagi. Raka memang selalu ahli dalam kekejaman yang santai, tapi kali ini rasanya berbeda. Dia terdengar seperti petugas keamanan yang mengusirku keluar dari hidupku sendiri. "Kamu nggak apa-apa, Rat?" tanya ibuku, melirik di antara kami, jelas merasakan ketegangan tapi tidak mau mengakuinya. "Nggak apa-apa," kataku, datar. "Cuma kaget aja." Raka menganggap itu sebagai isyaratnya. "Ayolah, jangan bikin suasana jadi aneh," katanya enteng. "Perjalanan ini sudah lama direncanakan. Ini benar-benar untuk ibu, bapak, dan iya, keluarga inti saja." Keluarga inti. Seolah-olah entah bagaimana aku telah terlempar ke orbit luar dari keluargaku sendiri. "Aku pikir aku bagian dari keluarga inti saat aku memesan semua penerbangan itu," jawabku, menjaga nadaku tetap datar. Matanya berkedip sesaat karena itu adalah bagian yang tidak bisa dia ucapkan dengan lantang. Ketika bapak dan ibu akhirnya memutuskan untuk melakukan perjalanan impian mereka ke Paris, mereka berpaling padaku. Akulah yang mencari harga tiket terbaik, yang mengatur poin dan miles, yang mengordinasikan penerbangan transit. Setiap email konfirmasi, setiap kode booking, setiap boarding pass digital, namaku duduk di paling atas sebagai kontak utama. Orang yang sebenarnya telah membayar tiket-tiket itu dengan kartu kreditnya. "Kami menghargai bantuanmu untuk itu," kata bapakku. Suaranya masuk ke nada diplomatik lelah yang dia gunakan saat dia menginginkan keheningan daripada kebenaran. "Kamu tahu kan betapa membingungkannya hal-hal digital begini buat kami?" "Aku bilang begitu karena aku berasumsi aku ikut," sahutku. Raka terkekeh dan tidak ada humor di dalamnya. "Ratna, serius deh. Kamu sibuk, kamu tinggal di kota lain. Kamu punya pekerjaan travel kecil-kecilanmu itu, hidupmu sendiri.
Kami tidak ingin kamu merasa terbebani. Pekerjaan travel kecil-kecilan. Aku menelan tawa yang hampir meledak keluar karena jika aku mulai tertawa, aku mungkin tidak akan berhenti. Kapan tepatnya kalian semua memutuskan aku tidak terbebani? Tanyaku. Sebelum atau sesudah aku menghabiskan 3 malam menelpon maskapai untuk mengatur kursi kalian. Bibir ibuku terbuka seperti ingin mengatakan sesuatu. Tapi Raka menyela. Jangan jadikan ini drama, katanya. Kamu tahu, aku sudah merencanakan hal Paris ini bertahun-tahun. Ada ekspektasi tertentu. Itu dia, ekspektasi. Kata yang sama yang dia gunakan 10 tahun lalu ketika dia meyakinkan orang tuaku bahwa aku belum siap untuk program pertukaran pelajar arsitektur musim panas di Paris yang sudah susah payah aku dapatkan. Karena Ratna tidak bisa menangani stres dengan baik, dan dia hanya akan kewalahan. Program yang akhirnya aku tolak setelah mereka menangis dan memberitahuku bahwa itu terlalu beresiko, terlalu jauh, terlalu berat. Bulan yang sama ketika dia mendapatkan magang penjualan pertamanya, dan semua orang bersulang untuk masa depannya yang cerah, sementara surat penerimaanku teronggok di laci. Jadi, biar aku luruskan, kataku pelan. Aku merencanakan perjalanan ini. Aku memesan penerbangan, aku membayar tiketnya, dan kemudian di detik terakhir, kalian semua memutuskan aku tidak diterima. Tidak ada yang bilang tidak diterima, protes bapakku cepat, melirik Raka. Kami hanya berpikir mungkin lebih baik begini, tidak terlalu ribet. Raka menatap lurus ke arahku, tidak terganggu. Kamu berlebihan, katanya. Ini cuma liburan, jangan bikin semuanya jadi tentang kamu. Aku memandang mereka bertiga. Orang-orang yang persetujuannya aku kejar lewat nilai bagus, promosi kerja, dan rencana perjalanan yang kurasi dengan sempurna. Dan sesuatu menetap di dadaku seperti batu. Mereka benar-benar tidak melihatnya. Mereka tidak melihatku. Bukan sebagai orang yang setara. Bukan sebagai seseorang yang pekerjaan dan pilihannya valid, yang kehadirannya penting. Hanya gadis yang membuat reservasi dan menyingkir dari jalan. Hal tentang menjadi orang yang diam-diam menyatukan segalanya adalah sederhana. Kamu juga orang yang tahu persis bagaimana cara membongkarnya. Malam itu, setelah berpura-pura terlalu lelah untuk menonton film dokumenter wisata yang mereka putar untuk membangun suasana Paris, aku naik ke kamar tidur lamaku dan menutup pintu. Poster-poster sudah hilang, digantikan oleh hiasan dinding generik. Tapi lekukan di karpet tempat meja belajarku dulu berada masih ada di sana. Hantu kecil dari gadis yang pernah percaya bahwa kerja keras dan menjadi anak yang berbakti pada akhirnya akan memberinya kursi di meja keluarga. Ponselku bergetar. Pesan baru dari Raka menyala di layar. Cuma mau pastiin kita sepaham. Jangan muncul di rumah Rabu pagi. Bakal canggung sama barang-barang di mobil nanti. Kami bisa atur sendiri. Tanpa emoji, tanpa pelembut, hanya instruksi. Seperti dia sedang memberitahu mantan karyawan yang dicoret dari daftar undangan. Pernahkah kamu menatap pesan begitu lama hingga itu berhenti menjadi kata-kata dan mulai menjadi bukti? Bukti bahwa kamu tidak pernah benar-benar dilihat seperti yang kamu pikirkan. Sesaat, skenario yang akrab mencoba dimuat di kepalaku. Mungkin dia tidak bermaksud begitu. Mungkin aku yang drama. Mungkin kalau aku jelaskan dengan tenang, kalau aku kirim satu pesan masuk akal lagi, ini bisa diperbaiki. Lalu kenangan lain memotongnya. Aku di usia 19 tahun memegang surat penerimaan program Paris itu. Dia bersandar di pintu kamar berkata, "Kamu bakal panik gara-gara kendala bahasa. Mending kasih orang lain aja posisinya." 2 hari kemudian, dia memberitahu orang tuaku bahwa aku menangis di kamar dan bilang aku tidak sanggup. Dan mereka memelukku, lega bahwa aku sudah sadar. Aku tidak pernah memberitahu mereka bahwa dia berbohong. Aku tidak pernah memberitahu siapapun bahwa satu-satunya serangan panik yang kualami musim panas itu adalah setelah aku menekan tombol balas email dan mengetik. Terima kasih atas kesempatannya, tapi saya harus menolaknya. Raka memutarbalikan cerita.
Dan aku menerima konsekuensinya. Dia tidak pernah membayar untuk itu. Tidak sekalipun. Aku membuka akun email yang kugunakan untuk klien dan menarik data reservasi Paris keluarga kami. Itu dia, 4 tiket dari Jakarta ke Paris, 1 kali transit di Singapura, semuanya dibeli melalui portal pemesanan profesionalku saat aku meminta bantuan dari perwakilan maskapai yang sudah kubantu berkali-kali. Aku menggulir detailnya, melihat barisan nama yang rapi. Bapak, Ibu, Raka, adik perempuanku Nadia, dan aku. Karena saat aku pertama kali memesan, rencananya adalah kami semua akan pergi. Gagasan bahwa mereka mungkin akan meninggalkanku bahkan belum tampak mungkin saat itu. Sebuah pikiran liar terlintas di otakku. Aku bisa membatalkan punya mereka. Aku bisa mengubah semuanya dengan beberapa klik. Segera, rasa bersalah menangkisnya. Itu akan ekstrim, picik, kejam. Kamu akan menjadi persis seperti apa yang mereka katakan. Drama, pendendam, tidak masuk akal. Aku meletakkan ponsel dan mondar-mandir di kamar. Jantung berdebar kencang. Lalu aku membayangkan Rabu pagi, mobil melaju meninggalkan halaman tanpa aku. Raka membuat lelucon tentang ruang kaki ekstra sekarang karena Ratna tidak ikut. Orang tuaku tertawa sopan, lega tidak ada ketegangan. Aku membayangkan foto-foto bandara, selfie menara Eiffel, tulisan caption tentang akhirnya menjalani mimpi, sementara aku duduk di meja dapurku di Jakarta, berpura-pura tidak peduli. Dan kemudian sama cepatnya, gambaran lain mendesak maju. Raka di meja check-in bandara menyadari tiketnya tidak ada. Dahi bapakku berkerut. Ibuku mencengkeram paspornya. Mereka semua menoleh ke satu-satunya orang yang benar-benar mengerti cara kerja perjalanan dan mengetahui bahwa dia sudah berhenti memainkan peran yang mereka tulis untuknya. Apa yang akan kamu lakukan jika kekuatan untuk membuat seseorang akhirnya merasakan konsekuensi dari kekejaman mereka ada di tanganmu? Menyamar sebagai tombol ubah pemesanan yang sederhana. Aku tidak menyentuh reservasi itu malam itu. Sebaliknya, aku membuka aplikasi catatan dan memulai daftar berjudul hal-hal yang kubiarkan berlalu. Itu latihan bodoh, tapi aku tidak bisa berhenti. 1. Dia memberitahu ibu dan bapak aku menangis soal program Paris padahal tidak. 2. Dia menyebut apartemen pertamaku kumuh dan pekerjaanku cuma customer service yang didewakan. 3. Dia memberitahu pacar terakhirku bahwa memacariku itu seperti memacari pramugari tanpa seragam lucu atau minuman gratis, lalu tertawa seolah itu tidak menyakitkan. 4. Malam ini, pastikan kamu tidak ada di sekitar sini. Saat aku sampai di poin ke-12, rahangku sakit karena menahannya. Aku menambahkan 1 baris lagi di bawah. 13. Aku tidak pernah membuatnya merasakannya. Aku selalu menerima pukulannya. Aku berbaring di tempat tidur masa kecilku, menatap langit-langit, mendengarkan suara TV yang teredam dari lantai bawah. Pembawa acara travel show sedang berbicara tentang Sungai Seine. Suaranya hangat dan halus. Tidak ada yang seperti melihat Paris untuk pertama kalinya. Itu bisa mengubah hidupmu. Kata-kata itu terasa seperti ejekan. Paris pernah mencoba mengubah hidupku sekali. Raka menghentikannya. Dia tidak berhak melakukan itu 2 kali. Getaran lain. Kali ini grup chat. Keluarga ke Paris. Ibuku memberi judul. Foto-foto bermunculan. Nadia sudah menggelar pakaian di tempat tidurnya. Bapak sudah mencetak rencana perjalanannya. Raka mengirim selfie dengan koper barunya. Menyeringai seperti anak kecil saat lebaran. Di bawahnya dia mengetik. Nggak sabar buat menjauh dari kekacauan sebentar. Cuma kita. Tidak ada yang mengoreksinya. Tidak ada yang menulis, Ratna juga. Aku keluar dari percakapan itu dan membuka kembali aplikasi pemesanan. Jari-jariku bahkan tidak gemetar sebanyak yang kuduga. Bertahun-tahun pelatihan membuat prosesnya otomatis. Verifikasi detail penumpang. Tinjau aturan tarif. Periksa tenggat waktu.
Kami masih berada dalam jeda waktu untuk perubahan gratis. Berkat kelas tiket fleksibel yang kupilih demi kenyamanan mereka, kendali yang selalu kugunakan untuk melindungi mereka sekarang sangat jelas menjadi milikku. Aku menarik napas dan membayangkan garis waktu alternatif. Di satu sisi, aku tidak melakukan apa-apa. Aku mendoakan perjalanan mereka menyenangkan, mengirim pesan sopan, menelan penghinaan seperti yang selalu kulakukan. Di sisi lain, aku mengonfrontasi mereka secara langsung, menuntut permintaan maaf, memohon mereka untuk mempertimbangkan kembali, dan mungkin mereka menambahkanku kembali di detik terakhir karena rasa bersalah. Tapi dinamika kekuasaan akan tetap sama. Mereka akan memberiku tempat, bukan mengakui bahwa itu milikku sejak awal. Dan kemudian ada garis waktu ketiga, yang membuat denyut nadiku melambat, bukan berpacu. Di situ, aku tidak menjelaskan. Aku tidak berdebat. Aku hanya berhenti menjadikan kenyamanan mereka lebih penting daripada harga diriku. Aku membatalkan 3 tiket. Aku menyimpan 1. Aku memesan ulang diriku sendiri pada rencana perjalanan yang berbeda. Tujuan sama, hari yang sama. Koneksi berbeda. Satu yang berangkat lebih awal dari terminal yang berbeda. Sudah setengah terbayar oleh kredit maskapai dan tunjangan kerjaku. Layar ponselku bersinar dengan kemungkinan. Aku mendengar suara Raka di kepalaku lagi. Jangan muncul hari Rabu, bakal canggung. Baiklah. A. Aku tidak akan muncul. B. Aku akan sudah pergi sebelum mereka bahkan menyeret koper mereka ke bandara, menaiki penerbanganku sendiri sementara mereka menemukan mimpi Paris mereka diam-diam telah dibongkar oleh orang yang mereka perlakukan seperti asisten sekali pakai. Aku mengarahkan jari di atas tombol dan sejenak berpikir tentang menjadi orang yang lebih dewasa, tentang pengampunan, tentang apa yang pernah dikatakan terapisku. Balas dendam tidak menyembuhkanmu, Ratna. Mungkin tidak, tapi membiarkan orang menginjak-injakmu juga tidak menyembuhkan. Jadi, aku mengklik. Pertama, aku membatalkan tiket Raka, mengarahkan pengembalian dana, dan kredit kembali ke akunku. Lalu tiket bapak, lalu tiket ibu. Sistem memprosesnya dengan ikon berputar yang ceria, seolah-olah aku baru saja mengganti kamar hotel dan bukan meledakkan fondasi perjalanan keluarga kami. Akhirnya, aku memodifikasi reservasiku sendiri, koneksi baru lewat Singapura, keberangkatan lebih pagi, upgrade kursi menggunakan miles yang kudapatkan dari memesan penerbangan untuk kakak yang sama yang menyuruhku tidak berada di rumah. Ketika email konfirmasi mendarat di kotak masukku, aku menatapnya sampai mataku kabur. Ini dia, garis batas yang tidak akan pernah bisa kutarik kembali. Aku mengunci ponselku, menekannya ke dadaku, dan berbisik ke ruangan yang gelap. Kalian menginginkan Paris tanpaku. Mari kita lihat bagaimana jadinya. Rabu datang terbungkus dalam sinar matahari Bandung dan kenormalan palsu. Pukul 7 pagi, ibuku mengetuk pintu. Suaranya lembut menembus kayu. Ratna, udah bangun. Aku mendorong koper keduaku yang sudah dikemas untuk penerbanganku sendiri lebih jauh ke bawah tempat tidur dengan kakiku. Dan membuka pintu dengan kaos oblong dan celana legging, rambut diikat asal-asalan, supaya aku terlihat sesiap mungkin untuk tidak pergi kemana-mana. Ya, kataku, mengucek mata seolah baru bangun tidur. Kalian berangkat sebentar lagi. Dia tersenyum. Kerutan kegembiraan di sudut matanya membuatnya terlihat lebih muda, seperti versi dirinya dari foto liburan lama. Kakakmu mau sampai di bandara lebih awal, katanya. Kamu tahu kan dia gimana, selalu persiapan berlebih. Dia sudah check-in online lewat ponselnya dan mencetak salinan cadangan semuanya. Ironinya membuatku tersedak. Akulah yang selalu dituduh terlalu banyak berpikir. Namun di sanalah dia, merasa aman karena sistem yang diam-diam kubangun. Benar, kataku. Persiapan matang. Aku mengikutinya ke lantai bawah. Rumah itu berdengung dengan energi keberangkatan. Koper berjajar di dekat pintu, aroma kopi di dapur,
Resleting berbunyi saat Bapak memeriksa ulang paspor untuk kelima kalinya, menggumamkan nama-nama di bawah napasnya, seperti mantra yang tidak ingin dia salah ucapkan. Raka melangkah masuk dengan gaya, mengenakan blazer biru tua yang menurutnya membuatnya terlihat Eropa, dan ekspresi sombong yang tidak ada hubungannya dengan mode, menyeret koper barunya di belakangnya seperti properti syuting. Ingat, jangan ada di sini jam 11. Katanya santai seolah mengingatkanku untuk membuang sampah. Kita nggak mau tersandung kamu pas mau keluar. Taksi bakal penuh. Jangan khawatir, jawabku, bersandar di kusen pintu. Aku nggak akan ada di sini. Adikku, Nadia, menatapku bingung sekilas di atas bibir cangkir kopinya. Dia tidak banyak bicara tentang percakapan, kamu tidak ikut itu. Hanya diam dan sibuk dengan ponselnya, yang hampir lebih menyakitkan daripada jika dia memihak Raka secara terang-terangan. Kirimin aku foto ya, kataku padanya. Dan aku bersungguh-sungguh dengan cara yang membuat dadaku sesak. Tentang segalanya. Hotel, makanan, bahkan hal-hal turis yang membosankan. Dia mengangguk pelan. Kamu yakin gak apa-apa? Bisiknya pelan sementara bapak bergulat memasukkan koper ke bagasi dan ibu sibuk dengan bantal leher. Aku menatap matanya, benar-benar menatapnya. Dan sesaat aku melihat versi muda kami berbagi kamar tidur, berbisik tentang semua tempat yang akan kami kunjungi suatu hari nanti. Aku akan baik-baik saja, kataku. Aku tidak menambahkan dengan satu atau lain cara. Raka membanting bagasi mobil, menepuk tangannya sekali, dan mengumumkan, "Oke kru Paris, ayo berangkat." Tidak ada keraguan, tidak ada tolehan padaku. Tidak ada ruang yang ditawarkan. Mereka melaju pergi pukul 11:15. Orang tuaku melambai dari kursi belakang, ibuku menempelkan tangannya ke jendela seperti yang selalu dilakukannya saat mengucapkan selamat tinggal. Bapak fokus pada arah jalan. Raka sudah mengetuk-ngetuk ponselnya, mungkin memposting sesuatu tentang vibes bandara dan energi Paris. Bagi orang-orang yang tidak tahu harga dari caption itu. Segera setelah mobil berbelok di tikungan dan suara mesin memudar, aku menyambar koper tersembunyi itu, memanggul ranselku, dan membiarkan wajah sopan perpisahanku jatuh. Keheningan di rumah terasa berbeda sekarang. Bukan kosong, tapi terbuka. Aku memesan taksi online dan melihat ikon mobil kecil merangkak menuju rumah di layarku. Penerbanganku berangkat pukul 13.30. Lebih awal dari mereka, dari terminal yang sepenuhnya berbeda. Aku telah mengatur waktunya hingga ke menit, membangun jadwal di dalam jadwal mereka. Sebuah perjalanan bayangan yang berlapis di bawah perjalanan yang mereka pikir sedang mereka lakukan. Dalam perjalanan, supir membuat obrolan ringan tentang liburan, tentang macetnya Jakarta, tentang bagaimana orang tampak lebih ringan saat menuju bandara. Paris ya? Katanya saat aku menyebutkan tujuanku. Sama keluarga. Aku tersenyum tipis ke kaca depan. Nggak persis, kataku. Semacam itulah. Di Bandara Soekarno-Hatta, aku bergerak seperti memori otot yang beraksi. Check-in, imigrasi, keamanan. Sepatu dilepas, laptop dikeluarkan. Maju, pindai, kemas ulang, ikuti tanda. Tidak ada kejutan, tidak ada penundaan. Berbulan-bulan mengordinasikan kekacauan orang lain telah melatihku untuk ini. Dan ada sesuatu yang hampir menenangkan tentang menyelinap ke dalam koreografi yang akrab ini untuk diriku sendiri. Ketika aku mencapai gerbang keberangkatanku, aku memilih kursi dengan pemandangan jelas ke layar keberangkatan dan jam tanganku, tetapi tidak terlihat dari pintu masuk utama terminal. Aku tidak ingin mengambil risiko berpapasan dengan mereka, meskipun kecil kemungkinannya karena beda maskapai. Tidak sekarang. Tidak saat segalanya masih rapuh di dalam diriku. Ponselku bergetar pukul 12.30. Pesan dari Nadia di bandara. Aku deg-degan banget loh. Antrean imigrasi gila. Andai kamu di sini. Semuanya terasa aneh tanpamu. Untuk pertama kalinya sejak aku menekan tombol batal, keraguan menusukku cukup keras hingga membuatku menarik napas. Aku mengetik, "Kamu bakal baik-baik aja.
ambil banyak foto. Janji sama aku kamu bakal coba krosan asli, bukan yang dari hotel. Lalu ragu-ragu dan menambahkan. Dan kalau ada yang terasa nggak beres, menyingkir dan chat aku. Aku tidak memberitahunya bahwa ada kemungkinan besar tidak akan ada krosan hotel. Tidak hari ini, tidak di penerbangan ini. 10 menit kemudian, Raka memposting di grup keluarga foto yang dia pikir adalah boarding pass-nya. Dipotong dengan seni bersama cangkir kopi dan jam tangannya serta tulisan, Paris, kami datang. Tangkapan layar itu jelas menunjukkan logo maskapai dan waktu keberangkatan. Aku memperbesarnya karena kebiasaan dan melihatnya. Kata kecil di sudut yang membuatku menggigit bibir menahan tawa, yang tidak bisa kulepaskan. Standby, void. Dia tidak memperhatikan perubahannya. Dia hanya berasumsi segalanya sama, bahwa alam semesta dan aku akan terus membungkuk di sekitarnya. Pukul 12.58, saat grup boardingku dipanggil lewat pengeras suara, dan orang-orang mulai berdiri serta mengumpulkan tas mereka, ponselku menyala dengan pesan baru. Bukan di grup keluarga, hanya untukku. Ratna, ada yang salah. Mereka nggak bisa nemuin reservasi kita. Mbaknya bilang tiket-tiket ini dibatalkan. Kamu nyentuh sesuatu. Beresin ini. Satu lagi datang beberapa detik kemudian. Kata-katanya bertumpuk dan lebih tajam. Beresin ini sekarang. Aku melihat ke arah petugas gerbang yang memindai boarding pass, ke barisan orang yang menyeret kaki ke depan, bersemangat dan tidak sadar, ke Garbarata yang membuka seperti mulut yang menunggu untuk menelan mereka ke kehidupan yang berbeda selama seminggu. Lalu aku membayangkan adegan di terminal lain. Raka meninggikan suaranya. Bapak bingung dan mengeluarkan kertas cetakan yang tidak lagi berarti apa-apa. Ibuku meminta maaf kepada petugas atas kekacauan itu, seolah-olah itu adalah ketidaknyamanan kecil dan bukan hasil langsung dari cara mereka memperlakukan satu-satunya orang yang bisa mencegahnya. Pernahkah kamu merasakan keseimbangan? Kekuatan dalam hidupmu bergeser dengan satu getaran ponsel dan tahu bahwa kali ini kamu bukan orang yang akan bergegas menyelamatkan semua orang. Aku melangkah keluar dari antrean boarding dan berjalan ke jendela, membiarkan 3 orang mendahuluiku, sambil menatap ke bawah ke arah jalinan Garbarata dan kendaraan layanan di landasan. Pengumuman bandara memudar menjadi dengungan rendah. Ponselku bergetar lagi dan lagi di tanganku. Pesan menumpuk di atas satu sama lain, seperti kartu domino yang akhirnya mulai jatuh. Dari ibuku. Ratna, kamu ngubah sesuatu? Petugasnya bilang bookingan ini terhubung ke akunmu. Dia terus nunjuk namamu. Dari bapak. Bapak malu banget. Mereka bilang pembelian di-refund ke kartumu. Tolong telepon, kita bisa luruskan ini. Dan akhirnya, setelah apa yang pasti merupakan ledakan di konter, Raka. Lu pikir ini lucu? Mereka bilang seseorang dengan login lu ngebatalin penerbangan kita. Lu tahu nggak apa yang udah lu lakuin? Gue ada makan malam klien di Paris besok. Ini kerjaan gue. Perbaiki. Aku hampir bisa mendengar suaranya dalam ketajaman tanda bacanya. Cara dia akan condong ke depan di atas meja konter, rahang kaku, mencari seseorang untuk disalahkan yang tidak berdiri di tempatnya. Beberapa bulan yang lalu, aku akan panik tanpa berpikir. Aku akan berlari ke gerbang kosong terdekat, membuka laptopku dengan tangan gemetar, menghabiskan 1 jam menelpon maskapai mencoba menyelamatkan segalanya, sambil meminta maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang kupura-purakan sebagai milikku. Aku akan menanggung biayanya, memesan ulang mereka, dan membiarkan mereka mempertahankan narasi mereka bahwa aku beruntung diizinkan di grup chat, bahwa aku harus bersyukur dilibatkan sama sekali. Sebaliknya, aku menarik napas perlahan dan merasakan sesuatu yang aneh menyebar di dadaku. Tenang, stabil, dan membumi. Seperti aku akhirnya menemukan lantai setelah bertahun-tahun merasa seperti hidup di atas pintu jebakan. Jempolku melayang di atas keyboard, tapi aku belum mengetik. Aku berutang penjelasan pada Nadia sebelum orang lain. Apapun dampaknya nanti, dia pantas mendapatkan lebih dari versi cerita yang kacau yang diteriakan di meja check-in. Aku membuka chat pribadi kami. Hey, tulisku. Kalau mereka masih di counter,
Menyingkir sebentar kalau bisa. Ke tempat di mana kamu bisa baca ini tanpa mereka ngintip dari balik bahumu. 1 menit berlalu. Terasa seperti 10. Grup boardingku terus bergerak maju sedikit demi sedikit. Oke, balasnya. Aku di dekat toilet. Ada apa sih? Semua orang panik. Mereka bilang maskapainya ngaco. Tapi mbak petugasnya kelihatan kayak mau nyekek kita. Ibu terus minta maaf. Bapak lagi debat. Mas Raka cuma nuntut mereka beresin. Aku menatap pantulanku di kaca plexiglas. Pada wanita yang tampak lebih seperti penonton daripada karakter utama dari ceritanya sendiri. Dan menyadari inilah saat yang akan menentukan peran mana yang akan terus kumainkan. Mereka nggak salah soal akun itu, tulisku. Semuanya dipesan lewat aku. Setiap konfirmasi atas namaku. Mereka bilang aku nggak diterima. Mereka bilang, jangan ada di sana pas mobil berangkat. Jadi aku memastikan aku bukan bagian dari rencana itu lagi. Aku membatalkan tiket mereka. Aku simpan punyaku. 3 titik berkedip di layar, lalu menghilang. Berkedip lagi, lenyap. Akhirnya, kamu di penerbangan. Boarding 10 menit lagi, balasku. Terminal beda, koneksi beda, tujuan sama. Aku hampir bisa mendengar napasnya melalui teks. Cara dia lakukan saat mencoba memutuskan apakah akan membelaku atau tetap netral. Kenapa kamu nggak bilang sama aku? Tulisnya akhirnya. Aku menelan ludah. Tenggorokanku tercekat. Apa kamu bakal menghentikan mereka? Tanyaku. Jeda yang panjang menyusul. Begitu lama aku bertanya-tanya apakah ponselnya mati. Lalu, aku nggak tahu. Pesan lain datang cepat setelahnya. Kata-katanya tidak rata, seolah dia banyak menghapus sebelum mengirim. Mereka jahat banget sama kamu. Aku diem aja. Itu salahku. Aku nggak ngira kamu bakal beneran ngelakuin sesuatu kayak gini, Rat. Aku juga enggak, ketikku. Sampai mereka bikin sangat jelas di mana mereka pikir posisiku berada. Dia mengirim 1 teks terakhir sebelum diam. Jadi, apa yang terjadi sekarang? Aku melirik waktu. Grup boardingku hampir selesai. Petugas memanggil nomorku lagi. Lebih tegas. Aku mengetik kembali. Sekarang mereka berurusan dengan konsekuensi memperlakukanku seolah aku bisa dibuang. Dan aku akhirnya melihat Paris. Aku menekan kirim, menutup obrolan kami, dan akhirnya membuka pesan Raka. Ya, aku membatalkan tiketnya. Tulisku, jari-jari stabil. Refund dan kredit kembali ke kartuku karena aku yang bayar. Kamu bilang aku nggak diterima dan jangan ada di sana saat kalian pergi. Aku menghormati itu. Kamu bukan klienku. Aku bukan asistenmu. Kamu harus bikin pengaturan sendiri. Dalam hitungan detik, ponselku menyala dengan panggilan masuk darinya. Aku menolak tanpa ragu. Dia menelpon lagi. Tolak. Ketiga kalinya, tolak. Setiap penolakan terasa seperti memotong kawat yang telah melilit leherku selama bertahun-tahun. 1 untai demi 1 untai. Pesan baru tiba. Lebih panjang kali ini. Cukup panik sehingga aku hampir bisa melihat tangannya terbang di atas keyboard. Lu gila ya? Ini ribuan dolar. Lu ngehancurin mimpi bapak sama ibu cuma buat membuktikan sesuatu. Gue bakal kehilangan klien ini, Rat. Mereka bakal pecat gue. Lu nggak mungkin serius ngelakuin ini. Lu bisa telepon mereka dan beresin. Lakuin aja apa yang biasa lu lakuin. Aku menatap nomor kursi yang tercetak di boarding passku. Lalu kembali ke pintu Garbarata. Pemindai berbunyi bip dengan setiap penumpang. Irama stabil yang menarikku ke depan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku mengerti bahwa ada pilihan lain selain patuh atau meledak. Aku bisa saja memilih untuk tidak ikut bermain. Aku bisa membiarkan konsekuensinya berdiri tegak. Aku menyelipkan ponsel ke dalam tasku, melangkah maju, dan menyerahkan boarding passku. Petugas itu tersenyum tanpa tahu dia sedang menyaksikan revolusi pribadi. Pemindai berbunyi bip, dan suara kecil itu terasa lebih keras daripada pesan teriakan kakakku. Lebih keras daripada kekecewaan orang tuaku.
Lebih keras daripada setiap kali aku menelan amarahku sendiri untuk menjaga kedamaian. Aku berjalan menyusuri Garbarata menuju sesuatu yang untuk sekali ini hanya untukku. Bukan jadwal orang lain, bukan ekspektasi orang lain, hanya milikku. Pesawat berdengung hidup, dan saat kami meluncur di landasan pacu, aku akhirnya mengaktifkan mode pesawat. Selama 10 jam yang diberkati, tidak akan ada dengungan, tidak ada tuntutan, tidak ada tuduhan. Hanya aku, pikiranku, dan perasaan aneh akhirnya menepati janji pada diriku sendiri. Di suatu tempat antara Singapura dan Paris, di ketinggian 37.000 kaki, keraguan menyelinap kembali melalui celah-celah. Aku memutar ulang senyum gembira ibuku, catatan hati-hati bapakku, pesan pelan adikku. Aku membayangkan mereka berjalan kembali melalui Bandara Soekarno-Hatta, kalah dan terhina. Raka memuntahkan versi cerita apapun yang membuatnya menjadi korban, dan aku penjahatnya. Mungkin dalam pikirannya aku memang sudah menjadi seperti itu. Balas dendam tidak terasa bersih ketika itu keluarga. Rasanya seperti melepas perban dan menyadari luka di bawahnya jauh lebih dalam dari yang kamu akui. Ketika kami mendarat di Charles de Gaulle, kabin dipenuhi dengan suara sabuk pengaman dilepas dan dengungan rendah sinyal ponsel yang kembali menyala di ponsel semua orang. Aku menunggu 1 menit penuh sebelum menyalakan milikku. Pesan membanjir masuk. Ibu nggak percaya kamu tega ngelakuin ini ke kami. Dari ibuku. Bapak pikir kamu lebih baik dari ini. Dari bapakku. Kami pesan ulang buat besok. Harganya selangit. Ibumu hancur hatinya. Dan dari Raka, bahkan tidak mencoba menyembunyikan kemurkaannya. Lu udah ngancurin reputasi gue. Klien ngamuk. Bos gue pikir gue nggak becus. Pas kita pulang, kita selesai. Nggak usah repot-repot datang lagi. Aku berdiri di antrean lambat menuju kontrol paspor dan membiarkan kata-kata mereka membasuhku. 10 tahun yang lalu, itu akan menghancurkanku. 5 tahun yang lalu, aku akan ambruk dalam rasa bersalah. Tapi sekarang, aku bisa melihat bentuk dari apa yang sebenarnya terjadi. Mereka akhirnya mengalami ketidaknyamanan yang menyamai bahkan sebagian kecil dari apa yang telah mereka timpakan padaku. Dan mereka membencinya. Ponselku bergetar lagi. Kali ini, Nadia. Aku kasih tahu mereka yang sebenarnya, tulisnya. Bahwa kamu yang booking semuanya. Bahwa mereka yang nggak ngajak kamu setelah faktanya ada. Bahwa mereka yang nyuruh kamu jangan ada di sana. Ibu nangis. Bapak cuma duduk diam. Dia nggak belain kamu, tapi dia juga nggak belain mereka. Mas Raka nyebut kamu gila. Aku bilang ke dia kalau dia udah jahat bertahun-tahun, dan ini pertama kalinya kamu ngelawan. Pesan lain. Mereka tetap datang besok. Rute beda, biayanya hampir 2 kali lipat. Bapak marah sama maskapai, tapi itu bukan salah maskapai, dan dia tahu itu. Ibu terus bilang, kita yang bikin gini, Ratna bener. Dadaku sesak. Bukan karena rasa bersalah, tapi karena sesuatu seperti duka. Duka untuk versi keluargaku yang kupegang erat di kepalaku jauh setelah kenyataan membantahnya. Versi di mana mereka akan melihatku, meminta maaf, memberi ruang tanpa dipaksa. Di kereta menuju kota, aku melihat pedesaan Prancis melintas kabur, dan akhirnya membalas pesan orang tuaku secara terpisah. Kepada ibuku. Aku sayang ibu. Ibu bilang aku bukan bagian dari perjalanan ini. Aku percaya ibu. Aku nggak akan minta maaf karena akhirnya mempercayai ucapan ibu. Kalau ibu siap bicara tentang gimana kita sampai di titik ini, bukan cuma apa yang aku lakukan, aku siap. Kepada bapakku. Bapak sudah melihat Raka merendahkanku selama bertahun-tahun, dan menyebutnya lelucon atau sekedar ketegangan. Aku nggak akan datang ke acara keluarga di mana aku jadi bahan tertawaan semua orang. Kalau bapak mau hubungan, harus ada yang beda. Aku bukan anak kecil yang bisa bapak atur seenaknya. Butuh waktu lebih lama bagiku untuk menjawab Raka. Aku berjalan di sepanjang sungai Seine, udara sejuk menerpa wajahku.
Menara Eiffel menjulang di kejauhan seperti dari lelucon yang diceritakan semesta 2 kali. Kali pertama, aku membiarkan seseorang membujukku untuk tidak melakukannya. Kali ini, aku di sini karena aku menolak. Akhirnya aku membuka obrolan kami. Pesan terakhirnya masih memelototiku. Beresin ini sekarang. Aku mengetik perlahan. Memilih setiap kata seolah aku sedang meletakkan batu bata untuk tembok pembatas baru. Enggak, tulisku. Kamu bilang aku nggak diterima. Kamu sudah mengejek pekerjaanku, pilihanku, dan hidupku selama bertahun-tahun. Kamu mengubah peluangku jadi bahan lelucon. Kali ini, konsekuensinya sampai ke kamu. Aku nggak akan membereskan itu. Aku harap kamu sampai ke Paris. Aku harap kamu merenungkan apa yang diperlukan untuk sampai ke sini. Tapi mulai sekarang, kalau kamu mau aku ada di hidupmu, itu nggak akan berdasarkan syaratmu saja. Aku menekan kirim. 3 titik muncul, lalu menghilang. Lalu lagi, lalu tidak ada apa-apa. Di suatu tempat di belakangku, seorang musisi jalanan mulai memainkan versi jazz dari lagu Amerika Lama. Melodinya menenun melalui obrolan orang asing dalam bahasa yang dulu terlalu takut untuk uji sendiri. Aku pernah diberitahu bahwa balas dendam tidak akan menyembuhkanku. Dan mungkin memang tidak. Tapi berdiri di sana sendirian dan utuh, dan tepat di tempat yang selalu kuinginkan, aku menyadari sesuatu. Ini bukan tentang membuat kakakku sakit seperti aku sakit. Ini tentang akhirnya menolak menyakiti diriku sendiri demi membuatnya nyaman. Mungkin suatu hari kami akan bicara lagi. Mungkin dia akan meminta maaf. Mungkin orang tuaku akan belajar untuk membela daripada sekedar menenangkan suasana. Atau mungkin kami akan tetap berjarak, mengorbit satu sama lain dengan pesan sopan dan pertemuan lebaran yang hati-hati. Apapun yang terjadi, naskahnya sudah berubah. Aku bukan pemeran tambahan yang bisa dibuang dalam cerita keluarga mereka lagi. Aku adalah orang yang memesan bab selanjutnya. Dan jika kamu jadi aku, jika seseorang menyuruhmu menjauh dari kehidupan yang kamu bantu bangun, lalu memohon padamu untuk menyelamatkannya saat itu runtuh, apakah kamu akan menekan tombol perbaiki, atau akhirnya membiarkan mereka merasakan rasanya saat kamu berjalan pergi?